Halo sobat, hari ini tema kita adalah apa alasan Surya Paloh tidak masuk dalam survei bursa calon presiden. Mari kita bahas tentang Surya Dharma Paloh tersebut. Surya Dharma Paloh adalah pengusaha pers dan memiliki harian Media Indonesia dan Metro TV. Ia merupakan mantan penasehat Partai Golkar periode 2004-2009. Namun setelah kekalahannya menjadi Ketua Umum Partai Golkar dari Abu Rizal Bakri, ia keluar dari Partai Golkar. Sekarang ia sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang merupakan rintisan dari Ormas Nasional Demokrat. Kita tahu siapa Surya Paloh. Sebelum Jokowi menjabat presiden, Surya Paloh merupakan pendukung utama Jokowi. Namun ia pernah juga kecewa di saat awal kepemimpinan kedua Jokowi dan ia tunjukkan isyarat kekecewaan tersebut dengan bertemu Anies Baswedan, Gubernur DKI. Padahal semua tahu bahwa Anies dan Jokowi tidak akur. Namun kemudian ia melunak kepada pemerintah. Hal ini ditunjukkan dukungan Metro TV pada semua kegiatan Jokowi. Kita tahu bahwa Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Surya Paloh meroket sehingga partai ini masuk dalam 5 besar nasional pada pemilu 2019 lalu. Tapi kita juga tahu bahwa Surya Paloh hampir tidak pernah dimasukkan ke dalam survei bursa calon presiden 2024 nanti. Kenapa? Ini semata karena Surya Paloh belum memiliki citra yang dapat menerbitkan ia sebagai pemimpin idola atau karismatik. Tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi sebuah pemimpin yang karismatik dalam perspektif pemilihnya. Bukan berarti Surya Paloh adalah orang bodoh. Di dalam politik tidak mengenal istilah pintar atau bodoh, atau tidak diperlukan profesor sekalipun. Tetapi bagaimana dia dapat membangun citra dan diterima masyarakat luas. Sebut saja Prabowo. Prabowo menjadi karismatik dan memiliki nilai-nilai yang dianggap penting bagi para pengikutnya. Meskipun nilai-nilai itu masih bersifat abstrak, setidaknya Prabowo telah membangkitkan rasa kecintaan masyarakat kepada dia. Para sobat sekalian, Surya Paloh merupakan pribadi yang penuh ambisi. Kita masih ingat saat ia mendirikan ormas yang bernama Nasional Demokrat bersama Hamengkubuwono ke-10. Saat ormas itu didirikan, banyak orang curiga bahwa ormas tersebut bakal menjadi sebuah partai. Tapi ia katakan tidak. Namun kemudian Hamengkubuwono ke-10 curiga bahwa ada skenario dari pendirian ormas tersebut untuk menjadi sebuah partai. Sehingga pada akhirnya Hamengkubuwono mengundurkan diri. Ternyata kecurigaan Hamengkubuwono terbukti. Di kemudian hari, ormas ini memang beralih menjadi sebuah partai bernama Nasdem. Kita juga tahu bahwa sulit bagi Surya Paloh untuk tampil dalam survei-survei karena citra Surya Paloh masih rendah dan dianggap bagian dari pemerintah. Bahkan tidak ada suatu prestasi Nasdem atau Surya Paloh yang bisa membangkitkan kekaguman masyarakat luas. Bahkan kita tahu tidak sedikit pula kalangan tertentu yang sangat menentang Metro TV yang identik dengan Surya Paloh. Dapat dikatakan bahwa Surya Paloh tidak memiliki peluang sama sekali. Apalagi Trisot mempersyaratkan 20% suara, sedangkan Nasdem hanya 9% suara. Jika harus koalisi, maka partai yang menjadi koalisinya pasti tidak mau menjadikan Surya Paloh sebagai calon presiden. Sebab Surya Paloh tidak memiliki nilai jual.
Lalu apakah Surya Paloh mau menjadi calon wakil presiden? Artinya Surya Paloh hanya berkibar dalam partai, bukan dalam bursa calon presiden, apalagi menjadi presiden. Namun demikian, dia adalah sosok yang sangat gigih. Perlawanan dalam politik atau kebencian dalam politik itu adalah wajar. Ini adalah tantangan bagi Surya Paloh.